Halo guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu. Oke, gue mau cerita di sini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya lo nonton. Gue minta maaf banget, tapi gue pengen cerita gitu ya. Jadi waktu itu kan gue ngedate sama cowok nih ya, ke pantai gitu. Nah, habis itu ke pantai, dia mandi, basah-basahan, gue nggak, karena gue kurang suka lengket gitu kan kalau kena air pantai, air laut gitu. Habis itu udah selesai. Gue pikir dia bakal ganti baju apa mandi, ternyata enggak. Jadi dia cuma duduk doang nunggu air di bajunya ini turun. Abis itu setengah basah bercampur pasir, cabutlah kita. Ya udahlah, nggak apa-apa itu. Cuma gue kayak risih aja kalau ngeliat orang habis mandi di pantai terus nggak ganti baju. Terus ya pokoknya gue kayak risih aja, kayak lengket gitu loh. Ya terserah sih, itu mobil dia terserah. Cuma gue kayak ya udah, lupain itu ya. Habis itu udah nih, kita keluar pantai, jalan mau balik ke rumah. Abis itu dia tiba-tiba di tengah jalan mau keluar pantai, dia ngide pengen boker. Terus gue kayak ya udah, tahan dulu, ini bentar lagi nyampe kota nih. Terus dia bilang udah nggak kuat. Terus gue panik juga, gimana orang nggak ada kamar mandi di sini tuh, bener-bener nggak ada kamar mandi karena kanan kiri tuh sawah ya guys ya. Abis itu gue juga ikut panik nih. Terus gue bilang ya terus gimana? Terus dia bilang udah bener-bener gak kuat, aku mau boker di semak-semak, dia bilang gitu. Terus gue kayak di semak-semak gitu. Gue gak tahu sih ya, kalau posisi gue ada di dia mungkin gue bakal do same things. Cuma ini ngedate loh, siapa sih yang gak bakal kayak pastikan. Abis itu dia turun dari mobil, dia ke semak-semak beneran guys, bener-bener boker di semak-semak sekitar 10 menitan ya. Gue nunggu di mobil kayak sambil ngeliatin dari jauh, gak kelihatan dia pas boker ya, maksudnya kayak ngeliatin semak-semak kayak ini serius nih anak boker di situ, kalau ada ular gimana, kalau dia dipatok ular gimana. Gue udah gitu kan. Habis itu sekitar 10 menit dia balik. Terus pas masuk mobil agak bau. Terus gue bilang tadi ceboknya gimana gitu. Dia bilang aku cebok kok, cuma tadi cebok di laut. Gimana caranya? Ya aku duduk aja terus cebok. Oke, gue mau bikin part 2-nya. Ini gue mau tidur, gak apa-apa udah. Jadi kalau diinget-inget tuh kayak lucu gitu loh. Jadi waktu kejadian itu gue bener-bener kayak shock. Kayak gak bisa berkata-kata banyak. Kok ada ya orang kayak gini ya? Terus dia balik kan ke mobil gitu. Terus gue tanya, abis gue tanya cebok itu, terus gue tanya, terus itunya gimana? Terus dia tanya, itunya apa? Terus gue jawab, masa di atas pasir gitu aja? Terus dia bilang, oh udah aman kok, udah aku gali, udah aku tutupin pasir. Gali kan gue apa terus? Cagar. Kayak kucing guys. Terus gue tanya, ada orang nggak tadi? Ada bapak-bapak mancing katanya sih, tapi ini apa namanya, nggak kelihatan kok orang, aku di semak-semak gitu. Nah terus dia itu pas masuk mobil itu kayak ini apa namanya, kan dia lengket kan gara-gara habis mandi. Terus bajunya dilepas, jadi dia nyetir dari pantai ke rumah nggak pakai baju atasnya. Coba bayangin, gue kayak udah nggak bisa berkata-kata waktu itu. Kayak serius nih orang kayak gini, kok ada gitu. Gue kasihan sih, gue kasihan antara nih orang polos apa goblok apa kepepet, nggak tahu. Nah oke, ini last part nih ya, part 3. Sorry banget sebelumnya, rambut gue kelihatan, itu udah malam banget dan gue nggak kepikiran pakai ciput. Nah sekarang gue coba pakai ciput ya guys ya. Nah abis itu pulang dari situ gue tuh masih kayak shock gitu, kayak gue cuma nanya dia cebok gimana sama itu tainya gimana tuh di pasir tuh. Abis itu turun rumah, terus dia bilang gini, besok-besok jalan lagi ya. Terus gue kayak, lu mengharap apa? Lu udah memberikan traumatis yang begitu berat ke gue saat first date, and then lu sekarang berharap gue second date, third date sama lu.
abis itu udah kayak wah lo udah memberikan trauma yang berat ke gue. Yang pertama, lo first date ngajakin ke pantai siang bolong. Sebenarnya kita udah beli minum gitu, terus akhirnya kita ke pantai. Tiba-tiba dia bilang, aku mau lihat pantai gitu. Ya udah, ternyata dia mandi tuh. Udah mandi, udah ganti baju. Abis itu mobilnya pakai Stella Apple. Coba bayangin lo pakai Stella Apple bercampur, berkolaborasi dengan bau-bau gitu kan, aneh gitu. Sorry banget, gue minta maaf banget, tapi ini lucu menurut gue sih, nggak tahu kalau menurut kalian ya. Terus kayak itu kita PDKT ya, bukan pacaran ya. Habis itu dia masih berharap ngajakin ketemuan lagi, dan gue kayak oh iya. Terus dia mungkin berharap dia bakal gue suruh masuk ke rumah ya. Cuma kan waktu itu di rumah nggak ada orang, jadi kayak ya udah ya, di rumah nggak ada orang, aku langsung masuk dulu. Terus dia kayak oh ya udah, nanti aku kabarin udah nyampe rumah. Udah lo ngajakin second date, lo bilang lo bakal ngabarin gue nggak butuh itu anjir. Gue udah trauma sama diri gue sendiri, sama lo juga. Habis itu udah nyampe rumah, gue di kamar merenung diri, ini kalau misalkan gue blok dia, apa gue menjauh salah nggak ya? Akhirnya gue pertamanya nggak ngeblok, tapi kayak ngerit doang. Habis itu gue blok. Dah, sekian, terima kasih, gue capek.